Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Renungan hari ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Menghadapi Tantangan Kekudusan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati penuh kerendahan hati dan rasa lapar akan firman-Mu. Kami ingin merenungkan tentang menghadapi tantangan kekudusan. Kami tahu bahwa kekudusan adalah panggilan-Mu bagi kami sebagai umat-Mu. Namun kami juga menyadari bahwa dunia di sekitar kami penuh dengan godaan dan tantangan yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu saat kami merenungkan firman-Mu hari ini. Bantulah kami untuk memahami apa artinya hidup kudus di hadapan-Mu. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang kami hadapi dalam upaya kami untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup kudus. Ini berarti kita harus dipisahkan dari dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Namun, dalam dunia zaman sekarang ini yang penuh dengan godaan dan dosa, kita bisa menjadi tantangan yang sulit untuk hidup kudus. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan kekudusan di zaman sekarang ini? Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Saudaraku, melalui ayat yang kita baca ini, kita diajak untuk menjadi kudus, sama seperti Dia yang kudus, yaitu Allah. Ini adalah panggilan yang mulia, namun juga penuh dengan tantangan. Di dunia yang penuh dosa dan banyak godaan ini, bagaimana kita bisa menjadi hidup kudus? Ada banyak tantangan yang kita hadapi dalam usaha kita untuk hidup kudus. Yang pertama, dosa. Dosa adalah musuh terbesar kekudusan. Kita terlahir dengan natur berdosa dan terus-menerus tergoda untuk melakukan dosa. Dosa bagaikan bayang-bayang yang selalu mengikuti manusia. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa telah mencemari hati dan pikiran manusia, menjerumuskan kita ke dalam jurang kejahatan dan menjauhkan diri dari kekudusan Allah. Dosa telah merusak hubungan kita dengan Allah. Ketika kita berdosa, kita memisahkan diri dari Tuhan dan terikat pada kuasa kegelapan. Dosa juga mencemari hati dan pikiran kita, sehingga sulit untuk melakukan kehendak Allah. Yang kedua, godaan. Dunia di sekitar kita penuh dengan godaan dari hal-hal yang kecil seperti berbohong atau bergosip hingga hal-hal yang besar. Di setiap langkah kita dihadapkan dengan pilihan antara mengikuti jalan Tuhan atau jalan dunia.
Godaan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, saudaraku, seperti keinginan duniawi, yaitu keinginan untuk memiliki harta benda dengan cara yang tidak benar, memiliki popularitas atau kesenangan fisik. Ada keinginan daging, yaitu keinginan untuk memuaskan hawa nafsu seksual, makan berlebihan, atau minum-minuman beralkohol. Ada juga keinginan roh, yaitu keinginan untuk mengendalikan orang lain, mendapatkan pengakuan dan pujian dari sesama manusia, atau menjadi terkenal dengan cara-cara menghalalkan segala cara. Godaan-godaan ini bisa sangat kuat dan begitu menggoda, dan terkadang sulit untuk ditolak. Namun sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan menghadapi banyak godaan ini. Yesus sendiri pernah dicobai di padang gurun, dan Yesus tahu bagaimana rasanya tergoda oleh dosa. Yang ketiga, kelemahan. Kita semua memiliki kelemahan yang dapat membuat kita mudah jatuh ke dalam dosa. Sebagai manusia, kita semua memiliki kelemahan. Ada bagian dalam diri kita yang rentan terhadap godaan dan dosa. Setiap orang mungkin kelemahannya tidak sama, tapi setiap orang memiliki kelemahan itu. Hal ini dapat membuat kita mudah tersandung dan jatuh ke dalam dosa, seperti rasa iri, amarah, kesombongan, atau kecanduan. Kelemahan kita dapat menjadi celah bagi iblis untuk menyerang dan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ketika kita tidak menyadari dan mengabaikan kelemahan kita, iblis dapat dengan mudah menipu dan memanipulasi kita. Contoh, seseorang yang memiliki kelemahan mudah marah dapat terpancing emosinya dan kemudian dia berkata-kata kasar dalam situasi yang sedang memanas. Contoh lain lagi, seseorang yang memiliki kelemahan menyukai harta benda, dia dapat tergoda untuk mencuri atau korupsi demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang keempat, penganiayaan. Orang Kristen di zaman sekarang ini seringkali dianiaya karena iman mereka. Hal ini dapat membuat kita menjadi sulit untuk hidup kudus ketika merasa tertekan untuk menyangkal iman kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun ada banyak tantangan, bukan berarti kita tidak dapat hidup kudus di zaman sekarang. Allah telah memberi kita semua yang kita butuhkan untuk dapat mengalahkan dosa dan hidup dalam kekudusan. Berikut ini beberapa kunci untuk menghadapi tantangan hidup dalam kekudusan. Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita diampuni dari dosa-dosa kita dan diberikan kekuatan untuk hidup kudus. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan memberi kita kekuatan untuk kita dapat melawan dosa dan hidup kudus. Kita dapat melawan godaan dunia dan kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Kita harus bergantung pada Roh Kudus setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Yang ketiga, Alkitab. Alkitab adalah sumber hikmat dan kekuatan karena Alkitab berisi firman-firman kebenaran Tuhan. Membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari akan membantu kita untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup kudus.
Yang keempat, komunitas. Kita tidak dapat hidup kudus sendirian, saudaraku. Kita membutuhkan komunitas dari orang-orang seiman, orang-orang Kristen yang kita dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mensupport, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendorong dalam perjalanan kita menuju kekudusan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima, doa. Doa adalah komunikasi dengan Allah. Doa adalah sarana kita untuk berhubungan intim dengan Allah. Kita dapat menjalin komunikasi yang begitu dekat dengan Allah. Kita harus berdoa setiap hari untuk meminta kekuatan, meminta bimbingan untuk kita dapat hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan itu tidak bercacat sesungguhnya adalah kehendak Allah bagi setiap manusia. Sebab Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Tuhan adalah kudus, maka Ia pun menghendaki manusia kudus seperti dirinya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena Tuhan kudus, maka Tuhan tidak dapat menyatu dengan ketidakkudusan dan segala bentuk kecemaran. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita pun tidak dapat menyatu dengan Tuhan. Alkitab menegaskan bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Maka dari itu, saudaraku, kejarlah kekudusan. Apabila kita ingin melihat dan mengalami kehadiran Tuhan, syarat mutlaknya adalah hidup dalam kekudusan. Mari kita baca Imamat pasal 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan. Kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudaraku, ayat ini menjadi landasan penting dalam memahami hubungan manusia dengan Allah, Sang Pencipta. Kita diundang untuk hidup kudus bukan karena usaha kita sendiri, melainkan karena Allah yang kudus telah memilih dan menguduskan kita. Kekudusan ini menjadi syarat mutlak untuk kita dapat melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kekudusan dalam Alkitab bukan hanya tentang kesempurnaan tanpa dosa, tetapi lebih dari itu, saudaraku. Kudus itu berarti kita dipisahkan dari hal-hal yang cemar dan kita dipersembahkan untuk Allah. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini dengan pikiran, dengan perkataan, dan juga tindakan kita yang berbeda dari dunia ini. Tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah. Mengapa kita harus hidup kudus? Allah adalah kudus dan Dia menginginkan umatnya hidup kudus. Kekudusan bukan hanya tentang menyenangkan Allah, tetapi juga mendatangkan berkat bagi hidup kita. Ketika kita hidup kudus, kita terhindar dari dosa dan dari pengaruh jahat. Kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan kita mendapatkan kekuatan dari Allah untuk dapat mengalahkan setiap persoalan, setiap kesulitan yang terjadi. Bagaimana mencapai hidup kudus? Mencapai hidup kudus tidaklah mudah, saudaraku. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita perlu senantiasa berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan,
dan melakukan persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya. Kita juga perlu melawan dosa dan keinginan daging dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan pertolongan dari Roh Kudus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup kudus, kita membuka diri untuk melihat dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya hadir di tempat-tempat ibadah, tetapi Tuhan itu berjanji untuk tinggal di dalam hati orang-orang yang kudus, orang-orang yang berkenan dalam hadirat-Nya, orang-orang yang berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Kita akan merasakan kasih Tuhan, tuntunan Tuhan, dan pertolongannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Ya saudaraku, sesungguhnya hidup kudus adalah panggilan dan anugerah dari Allah. Di dalam kekudusan, kita dapat melihat dan mengalami kehadiran Tuhan yang membawa berkat dan sukacita dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa berusaha untuk hidup kudus dengan pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya! Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh kerinduan untuk melihat dan mengalami kehadiran-Mu yang mulia. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang kudus, dan hanya mereka yang hidup dalam kekudusan yang dapat melihat dan mengalami Engkau. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami yang telah menjauhkan kami daripada-Mu. Kami mengakui bahwa kami tidak layak untuk melihat dan mengalami hadirat-Mu. Namun kami percaya bahwa Engkau penuh dengan kasih dan rahmat. Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib dan menanggung dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon agar Engkau membersihkan kami dari segala dosa dan kejahatan. Kami ingin hidup dalam kekudusan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan cara-cara yang baru, dan Engkau memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.